Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mas Ibnu Ismantoro. Baik teman-teman semua yang sudah klik video ini, semoga dalam keadaan sehat. Yuk kita lanjut ke materi silogisme hipotetik bagian yang kedua. Video ini lanjutan dari silogisme hipotetik yang pertama sebelumnya ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas yang pertama contoh soal dan latihan soal yang kemarin sudah ditanyakan di video yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ekuivalensi itu apa atau biasa disebut dengan kesetaraan premis. Tanpa lama-lama, ayo kita langsung saja masuk ke pembahasan dan penjelasannya. Jangan lupa tonton sampai habis. Di video sebelumnya, kami sudah menampilkan ya salah satu latihan soal. Dan teman-teman sudah tulis di komentar jawabannya apa. Ada yang salah atau mungkin ada yang benar? Coba kira-kira komen nanti ya di bawah video ini. Kita lihat ya soalnya, kita bahas satu persatu. Premis yang pertama, jika jadwal pesawat delay, maka Ibnu telat datang pernikahan. Maka itu bisa kita tulis dengan P jika maka Q. Oke, untuk premis yang kedua, jika Ibnu telat datang pernikahan, maka Ibnu hanya dapat makan malam. Ini ya, pernyataan ini sama dengan pernyataan Q, sehingga ini bisa kita tulis dengan Q maka R. Untuk premis yang ketiga, Ibnu hanya dapat makan malam, sehingga kita bisa tulis dengan R saja, karena ini sama dengan ini. Baik, seperti yang sudah sebelumnya dijelaskan di video sebelumnya bahwa kalau ada 3 premis, maka kita harus menyelesaikan premis ke-1 dan premis kedua. Kita tulis di sini ya, P jika maka Q, Q jika maka R, sehingga kesimpulannya sama dengan panduan kita yang nomor 3. Sehingga kesimpulannya adalah P jika maka R. Kemudian untuk premis ketiga bisa kita tulis di sini, lalu kita lihat ini sama dengan bentuk panduan yang mana nih? Yang inikah atau yang ini atau yang ini ya? Kita lihat dengan seksama. P jika maka R, kemudian R. Oke, kalau untuk yang pertama, P jika maka Q tapi P. Oke, ini nggak sama ya dengan ini. Berarti ini nggak sama. Untuk yang kedua, P jika maka Q, ini negasi Q. Sedangkan ini bukan negasi. Berarti ini juga nggak sama. Kalau begini, ini gimana caranya? Ya kan? Caranya adalah, maka itu kita akan belajar tentang ekuivalensi sebelum kita menjawab latihan soal yang ini ya. Baik, ekuivalensi. Teman-teman pernah dengar kan ekuivalen atau sama? Biasanya disebut dengan sama. Ekuivalensi dalam pembelajaran silogisme hipotetik merupakan pernyataan majemuk yang memiliki nilai sama untuk semua kemungkinannya disebut dengan ekuivalen. Ya, ini ada beberapa contoh di bawah ini ya yang menggambarkan ekuivalensi. Jadi ini merupakan tanda ekuivalen ya teman-teman ya. Seperti ini. Ekuivalen bukan sama dengan 3 maksudnya ya. Ini bisa dibaca P jika maka Q ekuivalen dengan pernyataan negasi P atau Q. Contoh lain, misal kita baca yang ini ya. P jika maka negasi Q ekuivalen dengan Q jika maka negasi P ya. Baik, semoga teman-teman paham ya sampai sini terkait ekuivalensi. Ini kita langsung beri contoh saja ekuivalensi seperti apa supaya teman-teman bisa langsung paham atau langsung ngeh begitu. Baik, teman-teman, di sini kami beri contoh 2 ekuivalensi ya. Supaya lebih gampang, ini kita kasih contoh dengan menggunakan kalimat atau pernyataan ya berupa premis. Pertama, ada P jika maka negasi Q ekuivalen dengan Q jika maka negasi P. Kalau kita buat pernyataan, kurang lebih pernyataannya seperti yang nomor 1. Jika Andi nakal, ya ini P, maka ibu tidak senang. Bisa kita tulis negasi Q. Sehingga ini akan ekuivalen dengan jika ibu senang, ya, ibu senang kan berarti Q ya. Jika maka Andi tidak nakal, negasi P. Mudah ya. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, P jika maka Q ekuivalen terhadap negasi Q dan jika maka negasi P ya. Jika Andi pintar, maka ibu senang. Di sini kita bisa tulis P jika maka Q ekuivalen dengan jika ibu tidak senang. Jika ibu tidak senang berarti negasi Q, maka Andi tidak pintar, negasi P. Oke, gimana teman-teman? Semoga teman-teman paham ya contoh ekuivalensi dengan kami berikan kalimatnya. Nah, balik lagi ke latihan soal yang tadi kita bahas. Untuk contoh soal yang kita bahas tadi, ya, kesimpulan dari premis 1 dan premis 2 itu menghasilkan P
P jika maka R, dan premis 3 adalah R. Ini kita bisa cari ekuivalensinya supaya apakah memang bisa kita samakan dengan panduan 1, 2, atau 3. Seperti itu. Ternyata ketika kita cari ya teman-teman, ini ekuivalen dengan ini dan ini. Baik, supaya lebih mudah ini kita tulis di latihan soalnya saja. Sehingga P jika maka R ekuivalen dengan negasi P atau R. P jika maka R juga ekuivalen dengan negasi R jika maka negasi P. Dan ternyata kalau kita lihat dan kita cocokkan dengan panduan 1 dan 2, tidak ada yang sama panduannya. Nah, kalau kita sudah mencari ekuivalennya, kita bisa simpulkan bahwa dua pernyataan ini ya, itu tidak dapat ditarik kesimpulan. Ya. Paham ya sampai di sini? Supaya teman-teman lebih paham, ini kita akan beri contoh soal ya. Contoh soalnya ada 2, kita masuk ke contoh soal yang pertama terlebih dahulu. Jika saya punya emas batangan 1 kilo, maka saya akan naik haji. Kita tulis di sini, P jika maka Q, jika saya naik haji, maka orang tua saya juga akan naik haji. Sehingga bisa kita tulis Q jika maka R. Ini mudah ya, kita lihat panduannya. Berarti ini sama dengan panduan yang ketiga, sehingga kesimpulannya adalah P jika maka R. Ini bisa kita coret. P jika maka R, kalau kita tuliskan dengan kalimat, berarti jika saya punya emas 1 kilo, maka orang tua saya akan naik haji. Akan haji juga gitu ya. Kita lihat, dari pilihan A, B, C, D, E, mana yang pilihannya sama dengan P jika maka R. Jika orang tua saya naik haji, maka saya tidak punya emas batangan. Salah ya. Jika orang tua saya tidak naik haji, maka saya tidak punya emas batangan. Ini nggak ada yang sama nih. Jika saya tidak punya emas batangan 1 kilo, maka orang tua saya juga naik haji. Ini juga nggak sama. Jika saya punya emas batangan emas 1 kilo, maka saya tidak naik haji. Ini juga nggak sama dengan P jika maka R. Nah, tapi karena kita sebelumnya sudah belajar ekuivalen, kita boleh lihat P jika maka R itu ekuivalen dengan apa sih? Dengan ini ya, negasi P atau Q. Kemudian ini negasi Q jika maka negasi P. Kita lihat. Di sini ada tidak yang kalimatnya menggunakan atau? Tidak ada ya, tidak ada yang menggunakan atau. Kita lanjut ke sini. Negasi Q jika maka negasi P. Negasi Q berarti negasi R maksudnya ya. Ini juga kita bisa tulis P jika maka R ekuivalen terhadap negasi R jika maka negasi P. Kita cari yang jawabannya, jika ortu saya tidak naik haji, maka saya tidak punya emas batangan 1 kilo. Berarti jawabannya adalah yang B. Karena kalau kita tulis di sini, pernyataan ini sama dengan negasi R jika maka negasi P. Mudah ya teman-teman ya. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Di sini ada 2 premis. Kita tulis masing-masing biar mudah. Jika rumah saya dekat orang tua, maka saya akan makan enak. P jika maka Q. Kemudian jika saya makan enak, maka kakak saya juga makan enak. Ini sama dengan kalimat yang ini ya teman-teman. Sehingga bisa kita tulis Q jika maka R. Sehingga kesimpulannya adalah ini panduan yang ketiga. Bisa kita coret P jika maka R. Kalau ini kita tulis ke pernyataan ya, P jika maka R berarti jika rumah saya dekat ortu, orang tua, maka kakak saya juga makan enak. Ada nggak yang sama dengan pilihan yang tertera di A, B, C, D, E? Ternyata nggak ada. Lagi-lagi kita bisa langsung cari ekuivalennya ya. Nanti kalau ekuivalennya nggak ada, baru kita bisa langsung tulis di tidak ada kesimpulan. Ya, ini biasanya bisa terkecoh di sini nih. Jika rumah saya dekat ortu, maka kakak saya juga makan enak. Sehingga P jika maka R itu ekuivalen terhadap ini dan ini. Sama seperti yang tadi ya. Di sini adakah yang kalimatnya menggunakan kata atau? Ada ya, teman-teman. Ini dan ini. Oke. Hanya saja untuk pilihan yang A ini, jika rumah saya dekat orang tua atau kakak saya makan enak. Ini nggak ada ya, jadi ini kan jika maka, bukan jika atau. Berarti ini kurang lebih salah. Rumah saya tidak dekat orang tua atau kakak saya makan enak. Apakah betul? Betul ya teman-teman ya, yang C.
Kenapa? Karena rumah saya tidak dekat orang tua. Ini merupakan negasi P, atau kakak saya makan enak. Semoga teman-teman paham dengan contoh ekuivalensi yang kami berikan, dan teman-teman tidak lagi langsung menarik kesimpulan. Tidak ada kesimpulan karena tidak ada jawaban. Cari dulu ekuivalennya. Kalau misalnya tidak ada jawabannya atau pilihannya, baru masuk ke tidak ada kesimpulan. Baik teman-teman semuanya, semoga kalian bisa memahami dan mengerti dengan jelas terkait silogisme hipotetik bagian pertama dan bagian yang kedua. Kalau ada pernyataan atau ada hal yang mungkin kurang jelas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.